Brothers merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa konveksi dan sabun terbaik di Bandar Lampung. Dengan komitmennya kuat pada kualitas, membuat Aneka Printing Brothers selalu menjadi pilihan utama masyarakat Bandar Lampung untuk kebutuhan tersedianya jasa konveksi dan sabun, seperti pembuatan jaket, kaos, seragam sekolah maupun instansi, serta kebutuhan cetak lainnya. Dikerjakan oleh tenaga yang berpengalaman menggunakan teknologi dan inovasi terkini, membuat Aneka Printing Brothers selalu yang terdepan. Untuk seluruh kebutuhan printing Anda, jangan lupa Aneka Printing Brothers solusinya. Channel All Star Bandar Lampung yang semakin lama semakin keren. Terima kasih kepada semua masyarakat Lampung yang telah menonton channel ini. Semoga menjadi manfaat dan channel ini menjadi besar. Channel All Star Bandar Lampung. Ini babak kedua ini akan terjadi seperti apa nih, Coach? Kalau babak kedua ini, ya mereka mulai greget nih dari Krui FC ini, karena dia ketinggalan 1 dari Tanggamus. Karena Krui FC ini adalah pertandingan hidup matinya mereka ini, karena mereka udah kehilangan poin di yang pertama ini. Jadi harga mati harus menang. Jadi di babak kedua ini akan lebih keras ini. Angkat Kejauhan. ternyata terlalu jauh, masih dikejar oleh punggung 10. Angkat kembali nomor punggung. Dapat dihalau oleh pemain belakang dari pemain proyeksi, ditendang dia ke depan. Siapa itu masih dia dihalau, Coach. Ternyata di awal-awal babak pertama ini pemain Tanggamus berinisiatif melakukan serangan ini, Coach. Sepertinya sayapnya juga lebih berjalan ini di babak kedua ini ya. Ya. Rupanya Coach dari Anton ini, DPS Tanggamus ini mendengarkan apa yang tadi disampaikan oleh Coach Adi ini. Iya benar, karena 4-3-3 itu ya harus greget wing kanan wing kirinya. Ini mulai berjalan, gelandangnya mulai berjalan, mulai ada ketenangan. Karena mungkin udah menang 1-0 dulu, 2-1 ini ya. Betul. Lebih berani juga ya. Iya, lebih berani melakukan serangan ini dari pemain Tanggamus ini. Lihat Ya. Jadi ini walaupun menang tidak menerapkan strategi bertahan ya. Betul. Malah berinisiatif melakukan serangan di awal-awal babak kedua ini. Ini pembuktian Coach Anton setelah Rehat babak pertama. rehat babak pertama, dan dia juga sebagai pelatih ini tahun inilah yang dia setelah mendapatkan lisensi. Tentunya begitu, Coach. Jepret. Terus untuk pelatih sendiri di Liga 3 ini harus mempunyai lisen apa nih, Coach? Kalau free kick. Terjadi benturan. Jadi lisen D sudah cukup ya? Cukup, listen dia sudah cukup. Makanya kita dukung saudara Antoni, mudah-mudahan dia udah punya listen D. Sudah punya. Sudah punya. Sudah punya. Tapi kalau di ininya dia di ini coachnya si ini siapa tadi? Dia Enggak, head coach. Itu kalau di langsung. Tanggamus langsung Ini, langsung Anton Irawan yang megang. Langsung Anton Irawan. Karena dia sudah pegang lisen. Ya seperti pemain seniornya itu ada siapa tadi yang pemain itu? Taufik Hasbuna. Nah, Topik itu sama-sama di Persibaya dulu kalau nggak salah. Iya. Dengan Coach Anton. Jadi ini tadinya bermain satu lapangan, Satu tim. Betul. satu tim. Sekarang satu tim tapi Beda posisi. berbeda posisi, satu pelatih satu pemain ya. Ya. Betul. Itu ada kecanggungan nggak sih biasanya dari kawan menjadi anak didik lah gitu ya? Yang pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada lah. Justru saya berharap sih kenapa Coach Anton ini dia masih layak loh Jadi pemain. jadi pemain, itu yang saya tanyakan.
Haji Jun. Itu saya pernah ngobrol sama Anton. Jadi dia untuk menjadi pesepak bola setelah dia cedera panjang itu, untuk meneruskan karir mungkin dia agak lebih memilih ke dunia kepelatihan gitu daripada permainan. Dapat dihalau oleh kiper daripada Pro FC ini, Coach. Luar biasa. Inisiatif serangan dari Tanggamus ini Lebih hidup benar-benar ya, berjalan. beda ini. dengan babak pertama ya. Betul. Ya menit-menit babak kedua ini kayaknya penekanan cukup bagus dari Tanggamus ini. Udah 2 kali tendangan sudut ini. Kalau ngelihat seperti ini, prediksi saya mungkin masih bisa menambah pundi-pundi gol ini. Bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan juga. Iya, apa yang terjadi? Ternyata dapat dihalau lagi, PS dapat dikejar juga. oleh PS Keslu Kroy. juga masih bisa bisa menyamakan kedudukan ya. Bisa. Back-backnya juga sudah mulai lebih berani lagi dia meninggalkan posnya, lebih fokus ke penyerangan ya. Iya. Bagus. Nah, sayang out. Untuk skill para pemain sendiri ini bisa dikatakan ini antara Tanggamus dengan Kroy ini cukup merata ya. Merata. Ke sini. Ya, Sayang angkat. sekali. Aduh sayang. Iya. Gol Akhirnya gitu coach. dari Prediksi berarti inisiatif bangun serangan dari PS Tanggamus ini sangat berhasil. Setelah rehat babak pertama tadi, dari awal babak kedua prediksi melakukan kita serangan. cukup ini juga ya. Rupanya prediksinya tepat sekali, Coach. Tepat ya, akan terjadi gol ya. Ternyata PS Tanggamus berhasil menambah keunggulan menjadi 3-1 untuk PS Tanggamus, di mana nomor punggung Untuk Coach Adi sendiri itu Puluh sudah tadi. pernah main di tim mana aja nih waktu profesionalnya? Ya kalau zaman saya itu masih ada perserikatan bang, masih ada perserikatan. Jadi ya antara klub dan perserikatan aja. Nah, yang saya geluti di situ. Bener kata kita berdua ya bertiga ya. Jadi Coach Anton ini sudah menerapkan dengan cara 4-3-3, makanya Mungkin tadi. mendengarkan tadi nonton. Ya, ada kemungkinan karena dia udah berani membuka wing. Makanya gol tadi dari wing kanan. Ini lebih berani lagi. Mainnya juga dari kaki ke kakinya udah Iya. bagus, baik Tanggamus maupun Kroy juga. Dua-duanya sih sebenarnya mainnya sudah keren. Tapi justru di babak kedua ini inisiatif serangan lebih banyak dilakukan oleh Tanggamus ini ya, Coach ya. Betul. Yang seharusnya Kroy mengejar ketinggalan malah bermain seperti tertekan malahan ini. Iya. Tidak bisa berkembang di babak kedua ini. Itu biasanya kalau menurut pengalaman itu gimana tuh Coach? Apa instruksi dari pelatih kah? Atau memang kesempatan nyerangnya yang kurang? Kalau adanya babak kedua itu biasanya kan seorang Coach Anton itu menerapkan dengan sistem dia 4-3-3 itu kemana nih alur bola ini, dengan wingback
stopper, libero, gelandang, kerjanya di mana. Makanya di babak kedua ini dari tim Tanggamus ini berani menekan dari menit pertama babak kedua ini. Sehingga menghasilkan 1 gol lagi ya. Iya. Dan golnya tadi yang saya katakan tadi golnya masih selalu di bola-bola mati, ini di bola hidup ya. Iya. Apa namanya kalau permainan seperti itu skema ya, open play ya, skema ya. Skema. Jadi memang benar-benar Coach Anton menerapkan dengan sistem 4-3-3-nya udah mulai terbuka ini. Artinya memang instruksinya juga berjalan dan juga kesempatan juga memang ada masalah terbuka juga. gitu. Dan Ya, terjadi betul. kartu kuning Terjadi yang kartu kuning itu yang keempat apa kelima? yang keempat Keempat dan ya? semuanya untuk pemain Kru FC nih. Coach, gimana nih? Wah, bahaya ini. Dan yang Kebanyakan menerima kartu kuning. Yang berkaus kuning itu semuanya ada di berkaus kuning yang mendapat kartu kuning betul. Jadi Apa gini ya, tanda-tanda seperti nggak? Kira-kira yang seperti pakai merah itu dapat kartu merah nggak? sepertinya cocok logi yang sangat tepat ini rupanya. Pemain yang Jadi- kostum kuning lebih banyak mendapatkan kartu kuning. Jadi begini ya teman-teman, jadi dalam tim apalagi usia ya, jadi motivasi tinggi, dia udah kehilangan gol, biasanya itu udah tidak konsentrasi, lelah, itulah timbulnya adanya Emosi ya, emosi. Apalagi usia muda ini ya, kita ngalami lah waktu muda itu kalau kita kalah kan gimana caranya mau menang, cuman dengan sistem ya itu nggak kondusif kembali ternyata lari duluan, Semakin Pemain emosi, Tanggamus. semakin hilang ya konsentrasi ya. semakin hilang konsentrasi, kontrol bola juga kadang sudah tidak bisa dikendalikan dengan baik ini. Lagi masih jiwa-jiwa muda ini emosinya sangat tinggi ini. Iya, waktu saya nonton karena itu jiwa muda, nonton tuan rumah sendiri Selatan, dia sudah menang 2-0. Harusnya tidak bertebar kartu kuning di situ. Ya kan percuma. Kita sudah menang 2-0, pemain kita kena kartu kuning. Itu sia-sia. Sayang ya, Coach, ya. Iya, Sayangkan sayang sekali gitu, itu. ya. Ini Kru FC ini lagi bangun serangan ini, Coach. Dari Ya, sisi kanan pertahanan Tanggamus ya, menghasilkan tendangan gawang aja nih, Coach, untuk PS Tanggamus. Sudah mulai membangun serangan dari PS Kru ini karena mau tidak mau mereka harus mengejar defisit 2 gol ini, Coach. Iya kan. Apalagi ini pertandingan hidup mati karena baru pertandingan awal. Tapi begini Bang, kalau untuk Kru ini memang saya salut Bang. Jadi dia ini kabupaten baru, pesisir. Jadi dia untuk tim itu dia ada suratinnya. Setelah ini kan suratin mereka nih. Jadi dia ini benar-benar untuk sepak bola Kru itu harus kita dukung. Dia tidak pernah ini. Setiap liga turnamen dia pasti ikut. Artinya mendapat dukungan penuh mungkin dari pemerintah Ada, kabupatennya, iya. sehingga semua ajang berjalan dengan baik nih. Betul. Semua mendukung. Kalau di kabupaten ini anggota dewannya sendiri, bupati, petinggi-tinggi Kru itu memang mendukung lah. Walaupun dia kabupaten pertama loh Bang. Ya karena di kabupaten ini kan aparat desanya aja sangat mendukung, sangat antusias untuk olahraga khususnya yang di sepak bola ini. Karena mengingat mereka juga kan ada bantuan dana yang mungkin bisa dialokasikan untuk kegiatan olahraga, Coach. Ya betul. Sehingga betul. sangat mendukung untuk kemajuan olahraga yang ada di desa tersebut. Sebenarnya dana desa itu bisa juga dialokasikan betul. untuk jadi lapangan bola atau kegiatan-kegiatan itu ada posnya memang dana Memang desa. betul. Dari PS Tanggamus itu mengalami cedera itu, Coach. Mudah-mudahan tidak terlalu serius itu cederanya, Coach, Iya betul. sehingga dapat melanjutkan lagi ke pertandingan. Apa ini termasuk taktik juga ya? Ya. Udah leading 3 ya, 3-1 ya. 3-1. 3-1 itu udah buat biasa ya pemain itu mungkin niru pemain dunia, niru pemain nasional.
selalu ada banyak cedera-cedera yang Betul. Ini Bisa ya. jadi itu, Coach. Kita hanya sekedar trik-trik saja di lapangan itu. Tapi enggak, Untuk usia muda ini mengulur begini. waktu, mungkin. Usia muda ini satu, Bang. Jadi memang harus persiapan. Kalau kayak Cintang Gamus ini kan persiapan cuma berapa bulan. Gimana dia mau dapat fisik, teamwork, ya itulah. Dia Jadi, sangat minim lah persiapannya ya, Coach, ya. benar untuk buat tim tuh nggak perlu harus sebulan kurang layak. Tapi melihat sejauh ini permainannya dengan persiapan yang sangat minim, melihat permainannya sepertinya emang pemain-pemainnya yang sudah cukup matang nih dari pemain enggak, Tanggamus itulah ini, Coach. gunanya SSB kita ini sekarang. Betul. Jadi walaupun pemain itu Nah. baru, nggak mesti dilatih dari awal lagi. Pelanggarannya sangat keras tuh, Coach. Akhirnya pemain Tanggamus ini mendapatkan kartu kuning juga. Kuning Coach. juga ya? Iya, Kena juga ya. kena juga rupanya. Pemain yang berkostum merah ini kena kartu kuning juga. Kenapa nggak merah ya? Setelah melanggar pemain dari Kru FC ini. Tendangan bebas, Coach. Apakah ini akan membuat gol atau menciptakan peluang dari Kru FC ini, Coach, sehingga dapat memperkecil keunggulan ini, ketinggalan ini, Coach. Kalau posisi begini ini memang Nah, sangat, ini sangat bola rawan, ini, sangat Coach, rawan ya. ini. Ini Benar-benar. sangat ideal untuk menciptakan Iya. gol ini bahkan. Sudah ada beberapa Untuk pemain penembak kanan ini nih sangat posisi ideal ideal. ini, betul. Iya. Coba kita lihat. Sudah ada 5 sampai 6 pemain dari Kru Semoga FC ini, ini udah di depan gawang dari- Tanggamus ini. Krui ini bisa mengurangi defisit lah. Betul. Nah, Nah. ternyata tidak dapat dimanfaatkan dengan baik ini, Coach. Tendangan yang Tendangan-tendangan yang juga sangat- sekarang anak-anak muda itu udah mulai terarah ya. Udah. betul, cuman sangat sayang. Kalau zaman Coach Suryadi itu tendangan itu ke atas dulu ya. Oh enggak, kalau saya memang persiapan itu ya, usia muda itu memang kalau kayak kita mau suratin, liga remaja gitu kan memang dari wing kanan tuh persiapan tuh bola mati wing kanan, pokoknya berapa puluh bola gitu, jadi menuju terus gitu. Mungkin karena yang persiapan ini Bang, persiapan jadi untuk bola-bola mati itu ya Jadi kurang, tidak kurang. sembarangan menunjuk orang itu ya. Iya. Setiap tendangan tuh sisi kanan, sisi kiri itu bisa berlatih mungkin ribuan kali ya dalam sebulan ya. Ya bisa harus itu fokus satu titik gitu. Betul. Kita kembali ke lapangan lagi mungkin. Ya, masih minggu depan. main Tanggamus ini melakukan serangan kembali nih, Coach. Nomor punggung 7. Iya. Tendang dari depan, Coach. Dapat dihalau oleh pemain belakang nih, Coach. Dari main Kru kembali lagi. Ternyata salah umpan ini. Tendang ke depan, nah offset. 3 orang pemain dari Kru FC ini, Coach, sudah berdiri di belakang pemain belakang dari PS Tanggamus ini. Sehingganya terjadi offset saja ini, Coach. Ya, Taufik Hasbuna nomor punggung 19 sang kapten yang telah menciptakan 2 gol. Setelah melakukan tendangan ke depan, siapa yang dituju adu nomor punggung 15. Berebut bola di sana dia, Coach. Iya. Berani dia bermain-main di area pertahanan pemain Kru FC ini. Sangat baik sekali. Siapa yang akan dituju sana, tendang dia ke depan. Dapat dihalau oleh pemain Pesta Krui ini terjadi malah pelanggaran. menikmati sekarang ya. Padahal kalah ya. Betul. Dia main enjoy itu. Tetap enjoy, percaya diri ya. Seperti Barca itu walaupun dalam keadaan kalah, dia main tetap Tiki enjoy. taka. Iya. Jadi tidak terlalu mengandalkan bola-bola panjang, bola-bola long. Dia tetap bermain dari kaki ke kaki, berjalan. Cuman kalau ngejar defisit gol kayaknya agak-agak berat kayaknya, Coach ya. Tapi dalam sepak bola nggak begitu. Betul. Kalau belum di menit ke 90 plus 5 itu mah belum kalah. Betul. Ya, lemparan ke dalam saja untuk main Kru FC ini. Nomor punggung 17 akan melakukan lemparan. Siapa yang akan dituju di sana? Cari kawan dia di sana. Nomor punggung 9 terima bola. Iya, terjadi perebutan di sana. Nomor punggung 15 nomor punggung 11 dapat dihalau oleh nomor punggung 25 dari pemain Tanggamus ini. Kembali melakukan serangan dari pemain Tanggamus. Ternyata dapat dihalau saja oleh pemain belakang dari PS Kru ini. Masih ada nomor punggung 7. Oh, sangat baik, Coach. Nomor 7 seperti Opal Doha ini. Head ini, Coach. Betul. Iya. Ternyata lepas.
Terjadi lagi salah pengertian dari pemain Kro ini. Rupanya harus terjadi pergantian di PS Kro ini. Nah, ternyata pergantian betul kok. Dari Tanggamus. Dari Tanggamus sekarang yang melakukan pergantian untuk melakukan penyegaran. Betul sekali, nomor 15 tadi yang sudah cedera rupanya digantikan. Sangat jeli juga ini Coach Anton ini melihat para Pergantian pemain. pemain dari tim PS Tanggamus. Keluar nomor punggung 15 Kevin, masuk nomor punggung 9 Darsono. Jadi tendangan gawang saja ini Coach untuk Kro FC ini. Kalau penguasaan bola banyak Kro FC-nya agak tenang loh gitu. Kalau untuk PS Tanggamus sendiri ini kayaknya udah menang, harusnya dinikmati loh yang ini pertandingan ini. Malah Justru seperti Tanggamus ini seperti terburu-buru ya, Coach, ya. seperti ketakutan Kurang hilang poin tenang lagi. menguasai bola, malah kayaknya seperti pengen cepet-cepet saja Selesai. mengangkat bola. Nah, kembali Kroy angkat ke depan. Oh, Masih ada sang kapten Taufik Hasbuna melakukan heading terbang tadi. Iya, bola meninggalkan lapangan. Kipernya cukup bagus juga ini ya. ya ini dari anaknya pelatih kita juga, Edi Suantoro. Edi Suantoro udah cukup pengalaman juga untuk melatih PS Palembang. Oh, si Rapi ini ya. Si Rapi. Dia malah banyak dimain sinetron sekarang Rapi ini. Iya, emang benar di sana tadi ya. Benar. Semoga aja rezekinya seperti Rapi Ahmad lah namanya. Amin. Tapi untuk masukan juga untuk Coach Anton, sudah menang gini ya teman-teman, abang-abang saya, jadi yang pasti kurang ketenangan di tim mereka ini. Betul. Menurut pandangan Iya. mata saya sih. Jadi Iya. pemainnya harus lebih tenang Nah, saat iya. menguasai bola ya, Iya. jangan terlalu terburu-buru. Benar. Iya, betul. Jadi nggak ada taktiknya, ya kurang inilah. Kalau dia kedepannya nanti ketemu temen-temen tim-tim yang agak ini, dia nggak tidak konsentrasi kalau sistem bermainnya begini. Masih PS Tanggamus. Angkat. Nah, ada kesalahan. Yang terjadi Nomor punggung 10. luar Nomor biasa, 10 nomor itu punggung selalu 10 bagus ini. ya. Bagus. Selalu bagus ya. Dapat Pemain di peluang 10 itu ya. Iya. yang kedua. Kalinya menciptakan gol. Punggung 10 Leading dengan 4-0 ya. skor sementara 4-1 Pak. 4-1 betul. 1 ya. PS Tanggamus. Peluang yang sangat baik dimanfaatkan oleh nomor punggung 10 tadi, Coach. Terjadi kemelut, ada kesalahpahaman dari pemain belakang Kro FC ini sehingga dimanfaatkan dengan baik Dan oleh nomor pemainnya punggung 10. Termasuk udah kelas nasional. Luar biasa. Ya dia udah manfaatkan dari wing kan, mulai Terus sekarang kerja belum bisa di reply ya. Loh, dengan nomor punggung 10 Rifki memang udah posisinya bagus sekali. Jadi tidak seperti babak pertama tadi bola mati. ternyata melakukan pelanggaran, Coach. Ini gimana nih? Ini Terkena udah kartu kuning. udah cocok nggak dikasih kartu kuning seperti itu kan? Ya harusnya itulah. Kita udah menang 4-1 ya Leni. Itu Sepertinya kalau Enggak, saya itu perhatiin untuk pelanggarannya wasit nggak ini terlalu terlalu mudah mengeluarkan kartu. Terlalu Seharusnya beri peringatan dulu, jangan langsung kartu karena pelanggarnya juga tidak terlalu fatal menurut saya. ya betul. Jadi, Jangan Untuk pemain-pemain ini iya. kalau ketemu wasit ini berhati-hati nih, kayaknya wasitnya Coba, terlalu langsung. murah untuk melakukan. Oh, Rapi bisa. Cantik sekali kiper memetik bola di udara. Cukup tenang dia, saudara-saudara.
Unggul 4-1 sekarang PS Tanggamus ini Coach. Menurutnya apa ini yang harus dilakukan oleh main ini Krui FC ini Coach? Ya. Tuh, lebih mainnya lebih menikmati sebenarnya nih. PS Tanggamus. Cakep Coach. Nah, itu bisa jadi gol itu. Aduh, Iya, hampir saja terjadi kemelut, terjadi salah Itu paham tadi Coach. termasuknya pelanggaran nggak Coach seperti itu Coach? harusnya kalau tadi kiper itu jatuh aja udah pelanggaran. Itu harus pelanggaran. Kalau di profesional mungkin nggak Iya, bisa sambil jatuh dia. Ya. Iya. Nomor punggung 9 Krui. Sangat disayangkan. Umpan yang tidak baik Coach. Sepertinya sudah kelelahan nih Coach. Main Kroasia ini udah kehilangan semangat. Mengingat sudah tertinggal 3 digit ini. 4-1 kedudukan sementara di babak kedua ini Coach. Saya kembali bertanya sama Bang Jujun nih. Kenapa kalau sering pakai nomor punggung 10 itu apa menikmati memang hobi apa gimana nih? Apa karena nomor 10 itu nomor pemain keramat itu ya kan? Apa karena pemain dunia itu rata-rata nomor 10? Saya itu kan penggemarnya Diego Armando Maradona. Wah, Luar biasa. luar biasa. Nomor 10 gitu kan. Ah. Rata-rata yang bagus itu nomor 10. Memang di Kok Ajat Sudrajat dulu nomor berapa Bang? Ajat lupa saya. Nomor Kalau- 10 juga kan ya Bang? Kalau nggak nomor 9, nomor 10 setengah. Memang kalau kita perhatikan di bintang-bintang itu Saya di rata-rata dunia yang nomor ini 9, ada nomor 3 10 itu betul. ya. Di dunia ini ada 3 tim yang saya sukai. Yang pertama itu PSSI lah itu ya. Ya. Kedua Persib, ketiga Argentina. Wah. Malah Argentina itu seperti kirain dulu itu negara kita sendiri. Negara orang yang lain juga dari kecil sah-sah aja. Masih ada Maradona, Buru Jaga, itu Peron ya. Peron. Semoga di Batistuta itu di Lampung ini juga akan menghasilkan Maradona aja nanti ya. Amin amin. Maradona walaupun yang palsu tapi bagus. Ya mudah-mudahan ada Coach. Nah, serangan lagi kembali dari ini. Dari Krui. Tapi waktu masih muda dulu Jujun posisi sepak bolanya di posisi mana? Saya spiker dulu. Spiker nomor 12 saya itu dulu main poli. Misalnya bergeser dari poli ke main bola ini Di Coach. umur 36 baru menyukai bola. Oh. Posisi langsung striker atau gimana? Dulu nggak main bola itu kan lagi kecilnya masih SD main bola dan sering ngegulin juga. Cuman karena ibu saya nggak bisa main bola, main poli aja lah, kakinya selalu Cedera. terus katanya. Tahunya saya mainnya kasar. Oh iya. Sampai sekarang kayaknya. Lebih banyak cedera kan. Nah, kita kembali ke lapangan ini Coach. Kembali menekan ini pemain Krui ini. Mengingat sudah ketinggalan 3 digit. Ini kalah 1 dengan kalah 4 sama aja mereka ini. Betul. Sekarang Harusnya lebih total mereka melakukan serangan. Tapi karena mungkin faktor fisik yang kelelahan sehingga tendangan-tendangan juga sudah tidak bisa dikontrol lagi nih dari Krui. Betul. Harusnya harus banyak melakukan tekanan mereka ini ke pertahanan Tanggamus. Tapi malah Tanggamus ini seperti menikmati, mereka sudah unggul 4-1. Dapat dipatahkan oleh pemain belakang nomor punggung 4 ini, nomor punggung 17 ini Coach. Salah pengertian kembali dari PS Krui ini. Bagus. Bagus sekali nomor punggung 7. Apakah mampu dia? Ternyata kalah berduel dia oleh pemain belakang dari PS Krui. Sangat berpengalaman sekali stopper dari PS Tanggamus ini, stopper Kasbuna ini, yang dimana memang kita kenal sebagai stopper dari
klub Lampung Sakti dulu ikut ya. Betul. Jadi sepertinya memang sudah sangat berpengalaman. Memaksakan diri. Sangat baik tapi mudah dipatahkan serangan-serangan dari PS Kroy ini ikut. Kembali salah pengertian dari PS Tanggamus ini. Bagus, bawa dia ke depan. Apa kayak dapat kuasi bola? Sayang sekali coach. Lebih hidup ya. Dua-duanya sama-sama bagus sih sebenarnya. Iya betul. Offset. Itu sendiri dari belakang. Nah bahaya. Oh, itu yang saya bilang. Ini Iya. permainan ini keren. Akhirnya inisiatif membangun serangan membuahkan hasil ini coach dari PS Kroy ini dapat memperkecil kedudukan jadi 4-2. Lodi Lukardi. Skor Balu Rodi Lukardi. 2-4 untuk keunggulan PS Tanggamus. Ini tidak menutup kemungkinan bisa ngejar defisit gol ini. Ya, sangat Ini disayangkan. apabila terjadi draw gitu ya, kan apa juga bisa terjadi. Betul. Ini jadi posisinya ini malah dua-duanya mempunyai. Pelanggarannya sangat keras ini coach dari Taufik Hasbuna ini. Penalti coach. Ternyata Itulah main bola. bisa jadi Kalau main bola itu seperti ya, pemain Kroy mendapatkan hadiah penalti dan kartu kuning untuk sang kapten setelah melakukan pelanggaran yang cukup keras di area kotak penalti tadi sehingga menghasilkan tendangan penalti untuk ini Saywar dulu ya. Kroy FC ini. Kipernya Saywar Betul. mengganggu ya. Ini untuk menghilangkan konsentrasi dari penendang ini. Apakah akan mampu memperkecil keunggul ketertinggalannya ini? Nomor punggung 16 siap-siap di sana coach. Dapat ternyata kiper yang sangat baik ini. Luar biasa peluang yang sangat baik tapi tidak dapat dimanfaatkan oleh pemain Tanggamus ini saudara-saudara. Kiper juga sangat baik membaca tendangan dari pemain Kroy FC tadi. 50-50 ya. Tapi tadi penalti tadi nggak menghasilkan kartu kuning ya. Kartu kuning. Kartu kuning. Kartu kuning ya. Kartu kuning, Kartu kapten. kuning untuk sang kapten. Taufik Hasbuna ini terkena kartu kuning tadi. Kedudukan tidak berubah, masih unggul PS Tanggamus dengan skor 4-2 ini coach. Setelah penaltinya tadi tidak mampu Selesaikan dengan baik. diselesaikan dengan baik oleh pemain dari Kroy FC ini, dan juga penampilan kiper yang sangat baik dari PS Tanggamus. Rapi bukan Ahmad. Rapi bukan Ahmad. Rapi Pak Rizky.
sangat baik, sangat tenang dari penampilan. Dan Baik. si Rapi ini juga pernah menggagalkan penalti saya. Iya, waktu di All Star. Bagus, ternyata lebih dekat kepada penjaga gawang, Coach. Tendang dia ke depan. Siapa yang dituju? Padial oleh pemain nomor punggung 25 dari Tanggamus ini. Kembali dihalau oleh Taufik, nomor punggung 19, sang kapten dari PS Tanggamus. Iya, terjadi perebutan dimenangkan oleh pemain Tanggamus. Ternyata buru-buru sekali dari pemain Tanggamus nomor punggung 7 ini melakukan operan kepada kawannya sehingga salah pengertian, Coach. Si PS Tanggamus Dapat dihalau oleh pemain belakang dari proyeksi ini. Kembali PS Tanggamus masih kuasai bola. Umpan dia ke depan dapat dihalau oleh pemain belakang. Masih pemain nomor punggung 10 dari PS Tanggamus kuasai bola. Umpan ke depan ternyata terlebih dahulu terjebak offside, Coach. ini umpannya sudah mulai Umpannya sudah bagus ya. baik. Jadi terima kasihlah kepada SSB yang ada di ini ya, Betul, betul. di Lampung ini. Sepertinya pembibitan di SSB ini sangat berhasil. Mudah-mudahan akan nongol bintang-bintang timnas, bahkan bisa nyampe dunia dari Indonesia ini. Jadi khususnya yang dari Coach Anton Lampung. ini dia punya SSB juga, namanya SSB LFC. LFS. Dan juga bisa juga kita kalau mau belajar sepak bola itu ada R7 ya. R7 itu di mana itu? R7 itu latihan di WIN. Untuk di Bandar Lampung sendiri sangat banyak tuh, Coach ya. Iya, betul. Ada Bina Bangsa, ada R7 Soccer School, ada Badak Soccer School. Betul, betul. SSB Di kita mana banyak. SSB itu Lebih ke ini ya, privat kalau dia. betul. Kalau R7 lebih ke privat, memang khusus dia untuk privat dari sepak bola, khusus untuk anak-anak usia dini itu. Dimana Kalau anak-anak usia dini itu artinya masih muda kan. Tapi kalau anak-anak usia dono itu usia dewasa, dewasa ya. usia dewasa. Memang di mana-mana SSB di Bandar Lampung itu rata-rata dipegang atau dilatih oleh pemain-pemain yang sangat berpengalaman. Kayak di LFS itu ada Coach Gito, di Betul. R7 itu ada Coach Ricky yang memang bintang di All Star Bandar Lampung juga ya, Coach ya. Betul, betul. Tapi kalau Coach Adi ini belum buka SSB ya, dia hanya bersibaku dengan pemain-pemain yang sudah senior semua di PLN ya. Saya pernah buka SSB itu waktu saya di Pahoman United. Nah, itu memang Oh padahal itu Pahoman United. Iya. Nah, itu banyak sekali ini ya. banyak Kenapa sekali. bisa hilang tuh? Ya karena mungkin dari manajemen sebenarnya itu udah layak lah ya. Dari manajemen mungkin dari teman-teman juga udah mulai nggak. Saya udah cukup ramai itu SSB itu. Lebih dari 100. Iya. kalau menurut saya salah satu legend itu SSB PU itu atau Pahoman United itu. Tapi sekarang Pasti ya. ini Almarhum Pak Aspi itu. Iya, betul. Iya, betul. Iya, itu masih pembinanya itu. Dia seorang pengacara yang sangat hobi, sangat suka dengan Nah, sepak bola. apa terjadi gol? Tidak hanya menghasilkan tendangan pojok saja. Pengacara yang hobi bola dia itulah kayaknya, Iya. Coach ya. Iya, betul. Sekarang ini belum ada yang Pertandingan ini sebenarnya sangat menarik sekali nih. Jual beli serangan. Dua-duanya mempunyai kesempatan gol yang sama. betul. Cuman ada Ini yang bisa di apa menciptakan peluang lagi nih di tendangan pojok. Mentah saja serangan daripada proyeksi. Nah, terjadi
Salah paman. Nomor punggung 10. Apakah dia mampu untuk menyelesaikannya? Apalagi Nembak burung rupanya dia. Hanya meninggalkan dia seorang saja. Ternyata Kelihatannya itu terburu-buru Mas ya. sangat Iya, tidak Masih tenang. bisa 3 langkah, 4 Betul, langkah betul. lagi itu. Saya udah bilang dari pertama, tim ini terburu-buru, sudah menikmati, harusnya menang 4-2 itu udah menikmati. Ini kita harus ada masukan ini Bang, untuk Coach Anton sendiri, benar. Mungkin Untuk masukan pemainnya kedua sangat tim ya. kurang tenang, Iya. apalagi sudah di depan gawang yang, waduh, seharusnya bisa kedua tim menciptakan maupun gol yang tim-tim yang lain kelima ini. itu untuk PS Tanggamus. Striker lebih iya, lebih tenang lagi. Iya. Betul, betul. Seperti Persib lah, itu tim bobotoh saya itu. Iya. Kastaliom semalam Stadion. berhadapan dengan gawang cerdik. Nah, untuk Liga 1 sendiri, nah kita ulas sedikit ya. Untuk Persib ini kan satu-satunya tim yang belum pernah Belum terkalahkan, betul, betul. Kira-kira untuk menjadi juara seperti apa Sur? Sebagai dari kacamata Persija sendiri. Persija. Enggak kan, Suryadi ini dari Persija, saya Persib. Gimana ya? Kita bersahabat aja kalau dilakukan. Ya, semua kita penggemar ya. Persija juga masih ada kans juara lah. Ya. Juara-juara Iya. 4 nah ada lah ya. Iya, juara 4, juara 3 gitu kan. Memang Persib sekarang masih solid lah ya di tim Liga 1 ini. Persib Dengan masih oke lah. pemain dari tim PS Tanggamos Karena Persija juara 4 itu tetap juara 1 ya. Harapan 1 ya. Harapan 1 mau ke Semoga 4. siapapun yang Waduh, juara, Coach, ternyata pemain belakang dari PS Kro itu terjadi cedera, Coach, sehingga diganti. Eko Setiawan. jadi untuk Liga 1 kalau menurut saya siapa aja yang juara nggak masalah, yang penting Persib. Ya, betul. Terjadi lagi skrumit. Sangat disayangkan. Kita ngobrol sedikit masalah pemain Lampung. Di PSIS itu ada Randy ya, Randy Saputra. Ternyata jadi starter, mainnya luar biasa ya dari Lampung. Yang main di Liga 1 pemain-pemain Lampung ada berapa orang itu? Kalau di Liga 1 ini saya kurang ini loh. Kalau pemain Lampungnya baru Randy itu saya dengar. Kalau di Liga 2 malah banyak ya, Coach, ya? Banyak. Liga 2 banyak. Ya. Selain Palembang. itu, ada yang siapa, Dodi di PS ini ya, di apa, di Bayangkara ya. Dodi di Bayangkara. Tapi lebih banyak bermain di timnas sekarang sih ya. Iya, masih Timnas U16 jadi timnas U18. 18 Iya. Iya, kayak si Guntur tuh tadi dari SSBPU itu Guntur itu. Ya, Guntur dari Tira Persikabo ya. Persikabo. Itu dari SSBPU itu. Guntur, terus yang di Panjang si ini itu PS Palembang. Ini 2 kesebelasan ini, walaupun persiapannya yang satu cuma 2 bulan, yang satu 4 bulan, tapi kompaknya ya luar biasa ya anak-anak sekarang ya. Gunanya ada senior di dalam lapangan ini untuk apa? Coach, kira-kira coach. Ya mungkin satu untuk dia pengalaman ya. Pengalaman dan bimbing yang muda-muda lah. Untuk jadi leader ya, Iya. Coach, ya, atau pemimpinnya, Coach, ya, mudah-mudahan ini. Masih unggul PS Tanggamus ini. Sementara masih 4-2. Unggulan dari tim PS Tanggamus. Masih pemain Tanggamus kuasai bola, tendang dia ke depan. Siapa yang dituju di sana? Ada nomor 10
10 kuasai bola. Apa yang terjadi? Apakah mampu menciptakan peluang? Ternyata dapat dihalau oleh pemain belakang dari PS Kero ini, saudara-saudara. Dapat dihalau kembali oleh pemain Kero FC. Ya, dibuang saja oleh pemain nomor punggung 13 ini dari pemain PS Tanggamus. Menghasilkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 17 lakukan lemparan. Kembali nomor punggung 11. Tendang dia ke depan, siapa yang dituju sana? Ternyata lebih dekat kepada penjaga gawang dari PS Tanggamus ini. Timang-timang dia di sana dengan tenangnya memegang bola. Siapa yang akan dituju? Tendang dia ke depan. Ada nomor punggung 13. Kuning itu sih. Ternyata terjadi pelanggaran yang sangat keras. Suaranya kedengar ke sini ya. Kedengar suaranya. Luar biasa. Nah, malah ini tidak kena kartu ini, Coach. Yang Mungkin kehabisan kartunya ya. yang kita sama-sama saksikan sangat keras, malah pasti tidak mengeluarkan kartu ini. Mungkin kalau kena kartu akan terjadi kartu merah ini, Coach, karena udah pernah kena kartu kuning kayaknya, Coach. Bisa jadi. Terjadi pelanggaran saja, Coach, dari pemain Tanggamus ini. Saya tendangan bebas saja untuk Kero FC. Siapa dituju di sana? Rupanya dapat dihalau oleh sang kapten nomor punggung 19 ini, Taufik Hasbuna. Terjadi pelanggaran dari pemain Kero FC ini. Ya, umpan pendek saja ke nomor punggung 6 ini. Siapa yang dituju? Ada nomor punggung 10 di sana. Ya, dapat dihalau oleh pemain belakang dari Kero FC. Masih ada nomor punggung 7 dari pemain Tanggamus. Ya, lemparan ke dalam saja, Coach. Tambahan waktu 3 menit. Udah memasuki Mendekati menit-menit akhir ini. PS Tanggamus masih unggul 4-2 atas PS Kero. Ternyata Tidak diangkat oleh wasit. wasitnya tidak jadi mau meniup bola, meniup peluitnya, saudara-saudara. Padahal tadi terjadi pelanggaran di dalam melakukan lemparan dari PS Kero ini. Ya, kembali menyusun. Kuning sit. Udah kena kuning ya. Ternyata wasitnya tidak mau mengeluarkan kartu kembali. Padahal keras itu pelanggaran itu sih, Coach. Benar. Ya, kembali bangun serangan dari PS Tanggamus. Lempar ke dalam saja nomor punggung 6. Nomor punggung 7 dia berikan. Ternyata terjadi perebutan. Masih nomor punggung 7 kuasai bola. Masih nomor punggung 7. Masih nomor punggung 7 kuasai bola. Otak-atik dia offside. Nomor punggung 9 sudah menunggu berdiri di belakang pemain bertahan dari Kero FC ini, sehingganya terjadi offside. Ya, terjadi kesalahan dalam melakukan tendangan. Kembali tendang dia ke depan. Siapa yang dituju di sana? Iya, back pass yang sangat baik, berada di dalam pelukan penjaga gawang dari PS Tanggamus ini. Dengan tenang dia menguasai bola. Tendang dia ke depan.
Masih ada pemain belakang dari pemain Pro FC ini. Sangat baik sekali untuk mematahkan dari serangan-serangan PS Pro ini. Dihalau saja, bola meninggalkan lapangan pertandingan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Pro FC. Angkat dia ke depan, ada siapa di sana? Ternyata lebih dekat kepada penjaga gawang, berada di dalam pelukan penjaga gawang, sangat baik. Timbang dia sana, tendang ke depan. Akhirnya wasit telah meniup peluit panjang, tanda berakhirnya babak kedua dan berakhirnya pula pertandingan pada hari ini. Kemenangan untuk PS Tanggamus dengan skor 4-2.